Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yujara Putra Utama dengan NIM 4112311163. Saya di sini akan menjelaskan untuk UTS mata kuliah Analitik Visualisasi Data ya, dengan dosen mengampu Dr. Henry Napsen, STM Inkom. Baik, UTS ini terdiri dari 3 soal, menjelaskan tentang pertama itu penjualan toko online ya. Kasus pertama kita ini adalah menganalisis penjualan toko online yang bernama Nusantara Mart di tahun 2025. Ini tujuannya mengetahui tren penjualan bulanan dengan proporsi kategori produk, mengadopsi faktor mempengaruhi fluktuasi pendapatan. Oke, ini kita akan tampilkan datasetnya. Untuk datasetnya kita ambil secara dummy ya ini ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ada bulan, jumlah transaksi, ada total pendapatan, ada kategori juga, ada elektronik, gadget, pakaian, fashion, kesehatan, makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga. Oke, untuk ini saya menyusun data dummy yang sudah saya bantu carikan untuk kita lihat grafiknya. Kita kita lihat sesuai dengan grafik ya. Ini saya menggunakan grafiknya tren pendapatan dari transaksi dan bulanan. Oke, dari bulan Januari ini ada kenaikan ya, dari Januari sampai bulan April ada kenaikan. Pendapatan Januari itu 150 juta, ini naik 160, ada kenaikan, ini 1.200 transaksi, ini 1.300, ini 1.500, ini 1.700, naik ya sampai bulan April. Tapi di bulan Mei itu ada penurunan nih, jadi 1.600, dari 1.700 turun jadi 1.600 untuk transaksinya. Terus di bulan Juni ada penurunan lagi, jadi 1.100, dari 1.600 turun di bulan Juli. Tapi di bulan Juli naik, ada kenaikan sampai Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini sampai naik pesat ya, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, ini grafik menunjukkan transaksi dari kenaikan, ada penurunan, terus naik, terus sampai bulan Desember. Untuk grafik selanjutnya, grafik P ini proporsional untuk melihat kategorinya. Oh ya, saya menggunakan Google Chart ini ya. Oke, pie chart ini saya menggunakan pie chart karena lebih gampang untuk menjelaskan. Oke, kita mulai dari yang warna biru ini, 40% ya. 40% menunjukkan kategori elektronik dan gadget. Terus ada 5%, ini adalah kebutuhan rumah yang berwarna abu-abu. Ini warna oranye adalah makanan minuman 10%. Warna hijau ada kesehatan kecantikan, dan yang terakhir adalah pakaian fashion 30%. Oke, jadi hasil analisis kita ya, berarti dari grafik tren penjualan di atas terlihat adanya penurunan transaksi di pertengahan tahun. Tepatnya di bulan Juni dan Juli. Penurunan ini cukup wajar karena bertepatan dengan masa liburan sekolah, pendapatan tahun ajaran baru, sehingga fokus belanja masyarakat ini biasanya beralih ke kebutuhan pendidikan. Namun penjualan kembali melesat tajam masuki akhir tahun Oktober hingga Desember. Ini adalah event Harbolnas, atau iya benar, kita kan sekarang ada yang online ya. Toko online ada 11.11, 12.11, ada itu biasanya untuk belanja online tuh serta momen liburan. Oke, untuk jenis produknya, jenis bulan terakhir menjadi favorit. Pertama menyumbang 40% dari total penjualan, diikuti pakaian fashion 30%.
Untuk sarannya untuk maksimal pendapatan, nasabah sebaiknya memperbaiki stok barang elektronik menjadi akhir tahun. Sedangkan untuk mengatasi sepinya bulan Juni-Juli, toko bisa membuat promosi liburan perlakuan sekolah agar transaksi tidak terlalu anjlok. Betul. Berarti yang ini tidak anjlok bisa dikasih promo nih, misalnya beli satu dapat satu atau apa untuk promosinya. Oke, sekarang kita ke kasus kedua ini ya, sudah tentukan analisis koreksi kehadiran dari nilai mahasiswa. Tujuannya menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan antara persentase kehadiran mahasiswa di kelas dengan performa akhir di nilai akhir mereka. Oke, untuk datasetnya sudah saya buatkan. Ini kurang lebih ada 20 dataset. Nah, ini ada ID mahasiswanya, ada tingkat kehadiran, ini nilai akhir. Saya membuat dengan grafik namanya scatter plot ya, scatter plot. Scatter plot ini kayaknya lebih cocok untuk menampilkan grafik tersebut. Sini ada nilai mahasiswa per kategorinya ya. Dari 40 sampai 100 untuk nilainya. Oke, yang sebelah kanannya itu ini diagram ya. Grafik batang. Ini grafik batang, sorry. Rata-rata nilai perkehadiran. Ini nilai, ini kehadiran. Ini ada yang kurang 70%, kira-kira rata-rata nilainya 58,2, yang cukup itu sekitar 70% sampai 85%, rata-rata nilainya 76,5, yang baiknya 85% itu ada rata-ratanya 88,5. Jadi hasil analisisnya melalui scatter plot di atas, kita bisa lihat adanya pola titik-titik yang terus menanjak, titik-titik terus menanjak. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang rajin hadir cenderung mendapatkan nilai akhir yang jauh lebih bagus. Berarti lebih bagus ya ini, sekitar sini. Dari sini juga kita buat grafik batang yang di sebelahnya. Ini grafik batang untuk nilai rata-rata. Dari pengelolaan data tersebut, terlihat jelas bahwa kelompok mahasiswa tingkat kehadiran di bawah 70%, rata-rata nilainya kurang memuaskan, hanya 5,8,2. Sebaliknya, mahasiswa kehadiran di atas 85% bisa meraih rata-rata nilai 88,5. Baik, kesimpulannya kehadiran di kelas sangat membantu mahasiswa untuk memahami materi lebih baik. Interaksi perkuliahan sangat berlangsung, membuktikan buat mahasiswa lebih sikap mengerjakan tugas, UTS maupun UAS. Oke, sekarang kita ke kasus ketiga. Analisis perilaku menggunakan aplikasi Sopnusa namanya. Tujuannya pola user atau DAU, durasi dan kebiasaan transaksi pembayaran khusus strategi peningkatan layanan digital. Oke, ini datasetnya, ada metode pembayaran, ada persentasenya, ini ada data harian dari Senin sampai H10 ya, sampai H10, sampel 10 hari, DAU pengguna, jumlah transaksi. Saya menggunakan donut chart ini sebelahnya dengan grafik juga ya ini. Di donut chart ini kita menjelaskan distribusi metode pembayaran. Ada e-wallet, ada transaksi bank atau VA, ada kartu kredit, terus ada COD juga. Ini untuk yang warna biru e-wallet paling besar ya. Ini transfer bank, ini kartu kredit, ini COD. COD paling sedikit karena resikonya sebagai yang punya toko mungkin lebih besar ya, karena lebih banyak yang dikembalikan jika tidak jadi. Ini saya menggunakan line chart untuk melihat tren pengguna aktif harian ya. Yang biru itu pengguna aktif, yang biru, yang hijau itu jumlah transaksinya. Ini hari Senin, kita lihat trennya.
lama-lama naik di hari puncaknya hari Minggu ya, weekend. Weekend itu pasti naik ya karena banyak yang belanja daripada hari kerja ya. Di hari Senin lagi turun untuk ininya. Jadi dari yang paling banyak tuh di weekend. Weekend tuh banyak kunjungan. Oke, hasil analisa saya dari metode pembayaran mayoritas pengguna transaksi sekitar 80%. Lebih milih cara praktis menggunakan e-wallet dan transfer bank karena lebih mudah. Cara konvensional seperti bayar COD dan kartu kredit hanya sangat jarang digunakan. Iya, karena beresiko untuk COD ke sisi lebih rebit lah pokoknya untuk menggunakan kartu kredit atau COD. Dasar grafik harian, lihat ya, bakal orang membuka aplikasi menggunakan meningkat drastis sekitar akhir pekan ya, weekend benar ya tadi dari sesuai dari grafiknya. Hari Sabtu dan Minggu. Lonjakan pengunjung juga lanjut berdampak pada jumlah pesanan belanja meningkat 2 kali lipat. Berarti terbukti. Saran meningkatkan pengguna rangkaian aplikasi saat libur, tim IT harus menggunakan server aplikasi sangat menampung banyak penunjukan aktif agar tidak jadi error. Selain juga menggunakan promo gratis untuk weekend untuk biaya menggunakan e-wallet uh, yang akan membuat orang makin tertarik belanja. Oke, ini berarti fix. Oke, penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.